belajar mengajar ini terdapat 3 poin penting yang saya akan bahas, yaitu yang pertama, bagaimana akhlak pendidik terhadap peserta didik, yang kedua, bagaimana akhlak peserta didik terhadap pendidik, dan yang ketiga adalah bagaimana akhlak peserta didik terhadap sesama peserta didik. Baik, yang pertama adalah bagaimana akhlak pendidik terhadap peserta didik, yaitu yang pertama dengan memberikan kasih sayang terhadap semua peserta didiknya. Yang kedua adalah tauladan. Pendidik harus menjadi teladan yang baik dalam berdoa, jujur, berakhlak mulia, dan menegakkan syariat Islam. Yang ketiga adalah menggunakan ilmu dengan baik dan bijak. Nah, pendidik harus menyebarkan ilmunya dengan berhati-hati. Yang keempat adalah adil dan sabar. Nah, pendidik harus adil dan sabar terhadap semua peserta didiknya. Yang kelima adalah pendidik harus memiliki sikap rendah hati atau tawadu dan bijaksana terhadap semua peserta didiknya. Yang keenam adalah membiasakan bertutur kata baik dan tidak kasar, serta mengucapkan salam sebelum memulai pembelajaran. Baik, yang kedua adalah bagaimana akhlak peserta didik terhadap pendidik, yaitu yang pertama, sopan santun atau beradab. Nah, peserta didik sebaiknya mengucapkan salam sebelum masuk kelas dan menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, patuh dan tunduk terhadap pendidik. Nah, peserta didik mengikuti nasihat dari pendidik dengan ikhlas dan menanamkan nilai-nilai dan etika yang tinggi. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas dengan baik. Artinya, mengerjakan tugas dengan baik ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pendidik. Yang keempat adalah dengan tidak mengganggu. Artinya, tidak berisik ketika saat pembelajaran dimulai agar tidak mengganggu teman yang lain. Baik, yang ketiga adalah bagaimana akhlak peserta didik terhadap peserta didik lainnya. Yang pertama adalah saling menghormati. Nah, peserta didik harus saling menghormati antara satu sama yang lain, menghindari perilaku merendahkan atau menghina. Yang kedua adalah kepedulian sosial. Nah, contohnya membantu teman yang membutuhkan, meminjamkan alat tulis kepada teman yang membutuhkan. Yang ketiga adalah sopan santun, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak kasar dalam komunikasi dan menjaga perilaku agar tidak mengganggu kenyamanan teman. Yang keempat adalah kerjasama. Kerjasama ini bisa berbentuk dalam ketika mengerjakan tugas atau tugas kelompok.